Selamat Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Di saat ini juga saat kita kita kiranya kuasa kita mati dalam ini dan kita mengalami hubungan akrab dengan Tuhan pada kuasa kebangkitannya. Bagaimana luar biasa setelah dia mengalami kekuatan dan hidupnya mengalami kekuatan dan kepada Allah dan dipakai oleh Tuhan. Luar biasa karena dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan ada kata-kata yang indah yang harus kita pelajari dari apa yang kita katakan. Puji nama Tuhan dan semoga setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan memberikan apa yang harus di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan memberkati Tuhan. Dan kemudian saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, kalau Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam hidup yang menjadi Tuhan dan selamat kita. Dan hidup selamat ini. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa itu selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Kita tidak percaya, kita akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Jadi hanya melalui Allah sampai kepada Bapa. Dan juga kalau dalam Yohanes 14 ayat 6, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamatkan. Haleluya. Dan juga Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi kita tentunya masih hidup mati. Jadi kita tetap berada di dalam kasih Tuhan, asal jangan iman kita masih mati. Iman kita harus terus menyala, iman kita harus terus on fire, ya, dan memberikan kesegaran bagi kita maupun bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Kita sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya membawa matikan dulu warna kita. Ya, puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, itulah rinduan kami juga kepada yang kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dengan penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semua orang akan mengalami kematian, tapi dalam Yesus ada kebangkitan. Ada kebangkitan bagi mereka yang mati kuasa kebangkitan yang percaya pada Yesus. Terima kasih dan biarkan kami menikmati firman-Nya. Tuhan tolong ilhamkan sesuatu yang baru dan Tuhan tolong semua umat-Mu bagi kami semuanya semakin cinta kepada Tuhan, semakin dalam kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan Roh Kudus menerangkan kalian pakai hamba-Mu, pakai kami semua. Dan di luar sana juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan
Filipi 3 ayat 10. Dalam doa sudah saya sebutkan 10, Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Allah. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus bukan sesuatu yang gampang. Ada hal-hal yang harus kita bayar. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan atau kita lakukan dalam hidup kita. Bersatu dengan Kristus itu dambaan setiap orang percaya, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Masa kini kita menikmati segala kekuatannya, kuasanya. Masa yang akan datang kita menikmati panggilan surgawi, yaitu masuk bersama-sama dengan Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia, diam bersama-sama dengan Dia dalam surganya yang mulia. Nah, untuk itu firman Allah katakan bersatu dalam Kristus. Yang pertama dikatakan oleh Paulus dari pembacaan itu ialah kalau kita mau bersatu, kita harus mengenal siapa Yesus. Orang tidak mempercayai ketuhanannya, silakan. Tapi Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang maha tahu. Sekalipun dalam kemanusiaan yang pernah hadir di muka bumi ini, Dia bukan maha tahu. Karena ada sesuatu yang hal kapan Tuhan datang, itu Dia tidak tahu. Yang tahu itu hanya Bapa. Itu dalam kemanusiaannya. Dia juga mati bukan dalam ketuhanannya, Dia mati dalam kemanusiaannya yang tidak dapat diterima oleh orang luar sana. Masa Tuhan mati? Tapi nggak pernah dikatakan masa Tuhan bangkit. Ya. Orang tidak pernah mengatakan masa Tuhan bangkit. Hanya orang banyak berkata masa Tuhan mati. Kok Tuhan bisa mati? Ini cuman setelah ini selesai. Mati hidup, mati hidup, mati hidup, sebentar semangat, sebentar hilang lagi, dan beberapa tahun kemudian datang lagi. Dan pada akhirnya tergila di dalam dunia ini. Saya telah melihat ada banyak hal orang-orang yang tidak setia dan pada akhirnya tergila di dalam keadaan yang kalah. Oleh karena apa? Tidak setia kepada kita. Kalau kita katakan orang yang tidak setia akan dipermalukan. Dan akhirnya kalau dia tidak mau juga bertobat, akan dibinasakan. Itu dalam Yeremia 17 ayat ke-3. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah, yang pertama untuk kita bersatu dengan Kristus, kita harus mengenal Dia. Kalau kita tidak kenal kemahakuasaannya, yang mampu menolong kita, yang mampu memberkati kita, yang mampu membawa kita ke dalam surganya, ya lebih baik tidak usah percaya pada itu. Dalam Galatia 2 ayat 21 dan dikatakan bahwa kalau
Kristus tidak mati, sia-sialah iman kita. Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Karena kalau dia mati, dia turun ke dalam jerutnya orang dunia jurang maut. Makanya dalam Lukas 9 ayat 22 bisa dikatakan bahwa anak manusia akan mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak kemalangan. Karena apa? Dia akan ditolak oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan lain sebagainya. Dia akan disesat, akan dianiaya, dipukuli, dan mati. Tapi pada hari ketiga dia bangkit, itu kata Alkitab. Dan itu digenapinya. Kalau dia tidak mati, sia-sia kita percaya. Kalau dia tidak bangkit, sia-sia kita percaya. Nanti kalau sudah dia sudah naik ke surga, kalau dia sudah naik ke surga, sia-sia. Kalau dia tidak dipulihkan keadaannya, sia-sia iman kita. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita semua adalah, mari kita mengenal. Sehingga cinta kita kepada Yesus semakin dalam dan dalam. Semakin kita menghargai firman Allah, semakin kita intens berhubungan di dalam doa dan firman, semakin kita cinta kepada firman Allah. Kalau kita bisa makan 3 kali satu hari, mengapa jiwa kita tidak bisa makan 3 kali satu hari? Mengapa jiwa kita yang harus makan supaya kuat mengalahkan si setan, si iblis dengan segala kekuatannya, dengan segala pengalamannya yang mampu meruntuhkan keluarga Adam yang pertama, yang mampu menghancurkan kakak beradik. Karena Kain membunuh Habel. Setan menghancurkan. Tapi kalau kita kenal Allah kita, Allah yang luar biasa itu, maka kita tidak perlu takut. Kita percaya kepada Yesus, diberikan otoritas, diberikan kuasanya bagi kita. Jadi mengenal dia. Kita perlu mengenal dia. Supaya apa? Ingat, ketika kita berada dalam suatu perjalanan kehidupan, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia itu menyertai kita sampai kepada kesudahan. Dia tidak main-main dalam firman. Dia pasti menggenapi firman. Kalau aku yang berjanji, aku akan menepati. Kalau Simon belum tentu. Kalau saya belum tentu. Bisa saja gagal dalam menepati janji. Itu sebabnya kita harus belajar seperti Yesus. Kalau kita berjanji, jangan sampai anak saya bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Bapak yang khotbah, kau kata, janji harus dibayar. Ya, itu nyata. Bukan kita mau mengingkari janji. Sudah kita mau berangkat. Tapi bagi mereka itu, mereka sudah bilang, usir aja itu. Ini kan waktu kami. Masa dia mengganggu waktu kita? Saya bilang waktu itu dalam keadaan persoalan yang panjang. Masalah yang berat sampai hampir 10 jam. Baru pulang dari rumah. Dia bercerita, perlu ketak, dan kita mesti mendengar. Tapi anak-anak saya kan tidak. Mereka belum tahu
Mereka hanya tahu bahwa mereka memuaskan keinginan mereka dan memuaskan akal mereka. Dan pada akhirnya saya sempat marah juga. Dan saya setelah dia pergi, saya bilang, oh mereka ngajak terus. Saya bilang, ya mall itu kan tutup setengah 10. Kita sampai di sana pasti sudah tutup. Kalaupun dia jam 10 itu dia sudah masing-masing sudah membereskan barang. Saya bilang besok kita lebih awal, sore-sore kita berangkat sampai jam tengah malam, sampai tutup mall. Akhirnya mereka memilih sore jam 5 sudah berangkat sampai tutup mall. Nah, berapa duit sudah habis. Supaya jangan dibilang kau yang berjanji, kau yang menikah. Dan pada akhirnya si kecil itu, ibu yang kecil itu, kita lagi lampu merah, bapak sudah bayar janji bapak. Jadi tidak ada lagi, bapak tidak akan berjanji lagi sama saya. Karena ini saya orangnya kolej. Jadi kalau dia minta buku, saya tidak lagi berani berjanji. Saya bilang, kalau saya temukan buku itu, ada tempat saya ke Gramedia, biasanya buku-bukunya ada di Gramedia. Jadi kalau saya temukan buku itu, saya akan beli. Karena belum pernah, kalau dia buku yang dia minta, belum pernah tidak saya mencarinya. Kapanpun itu. Tapi kalau tidak tempat, ya saya bilang tidak tempat. Saya tidak berjanji sama dia. Supaya saya jangan ditunjuk. Tapi kalau ada kesempatan saya tulis sama dia, saya temukan buku itu, pasti saya akan beli. Bisa 1, 2, 3 kadang-kadang kalau saya lihat di serinya itu. Seri apa itu namanya? Saya kurang. Toko-toko itu. Makanya kalau saya khotbah toko-toko, dia akan sering oke. Karena dia lebih tahu kisahnya. Saya kan hanya dari kisah. Kalau dia detailnya dia tahu. Jadi kalau saya khotbah di sini, kalau ada yang kelewatan, Pak ini, wah. Ya, jadi kita harus mengenal. Dia menyertai dan dia berkuasa memulihkan keadaan kita, memberkati hidup kita, dan dia maha tahu segala pergumulan hati. Yang 3 ini saja kalau kita tahu dalam hati kita. Dia maha hadir, dia maha kuasa, dia maha tahu. Saya yakin dan percaya pengenalan kita kepada Tuhan tidak akan menjadi. Ketika kita dalam keadaan susah, Tuhan tahu Tuhan. Tuhan tolong saya. Kau tahu semua keinginan hati saya ini. Saya bilang kepada anak saya, ini memang itu yang ada. Salah satu hari kemarin saya tidak ada di dalam. Dan memang itu mungkin. Saya hanya bilang bahwa bersama dengan Tuhan ada sebuah perbedaan. Makanya perlu mencintai Tuhan itu lebih. Jadi kalau saya pantau dari sini pasti ada apa, ada orang membeli dalam main hati orang itu. Ya, tentang itu. Karena saya saja orang tuanya nggak suka. Apalagi customer. Customer itu kan sebagai raja. Bukan asal-asalan kita melayani. Makanya waktu dia melayani customernya, dia ngomong, dia ajar. Jadi begitu lah. Tapi dia bilang, yo, dia bisa dicari saja. Saya pikir atas ini saya, mereka sekali gitu. Ya, kita harus ajar customer kita bicara supaya apa? Sama dengan kita bicara pada kita. Segala apa yang kita mau sampaikan di dalam doa.
Saya bilang beberapa hari yang lalu dalam beberapa saya bahwa kita bisa menyampaikan segala sesuatu. Kita bisa menjangkau siapa saja. Dalam kita sudah mendengar bagaimana orang bisa apapun ada juga orang-orang yang mengasihi mereka itu membuat mereka bersyukur. Kenali alam. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitan. Kematian sudah ditaklukkan dengan kuasa kebangkitan. Kematian rohanimu pun sudah dikalahkan. Bangkit dengan kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Yesus dari kematian itu. Dan dia juga bisa membangkitkan kematian kita. Dari kematian rohani, sungguh-sungguh bisa mengasihi. Kuasa kebangkitan, kenali kuasa kebangkitan. Dan Tuhan. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, kalau ada orang percaya terlibat dalam dunia kejahatan, padahal mereka adalah orang-orang yang sempat melayani Tuhan, terlibat dalam dunia kejahatan oleh karena situasi dan kondisi. Dan akhirnya mereka ditangkap dan pada akhirnya Kristus yang dipermalukan. Saya bertanya, di manakah kuasa kebangkitan ini? Di manakah kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian? Saya sudah katakan, kalau iman kita percaya pada kematiannya, percaya pada kebangkitannya, kalau dia tidak bangkit, kalau dia tidak mati, sia-sia iman kita. Karena dia turun ke dalam dunia orang mati, mengambil kunci dalam maaf, kemudian tetap dalam kemenangan dalam Kolose. Mempertontonkan musuh-musuh yang telah dikalahkan Yesus Kristus. Lalu kita hidup dikuasai oleh setan. Kita bukan menjadi terang, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu anak saya. Saya sekalipun tidak tidur, saya bisa tetap energi. Saya bisa katakan, kita hidup ini kuatnya Tuhan. Maksudnya ada 4 itu. Kuat itu. Itu pertama kuasa Tuhan ada pada kita. Yang kedua kekuatan Tuhan ada pada kita. Yang ketiga tenaga dari Tuhan ada pada kita. Yang keempat energi daripada kita. Apalagi kita ibadah. Salomnya Tuhan itu ada kesehatan daripada Tuhan. Makanya kuat dan salomnya Tuhan itu tidak akan pernah terlupakan. Ada kesejahteraan, ada kesempurnaan, ada damai sejahtera. Itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Makanya kita katakan, kalau engkau mencapai sesuatu kepada jenjang yang paling tinggi atau kepada usaha yang membawa kekayaanmu bertambah-tambah, emakmu bertambah-tambah, rumahmu bertambah-tambah, kebunmu, hartamu bertambah-tambah di sana sini, jangan sombong. Kita katakan itu karena Tuhan menganugerahkan kepada kekuatan, energi, tenaganya, kemampuan, sehingga engkau bisa melakukan. Ada banyak orang seperti itu di tempat itu. Oh, aku yang mau bangun. Aku yang membuat berkat kepada dia.
itu sebagai hamba Tuhan. Walaupun dia tidak percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan mengambil, memiliki, itu dipakai oleh Tuhan. Melantahkan Yerusalem, Israel. Dibuang oleh Tuhan. Seperti itu, seperti binatang. Sampai datang kembali pengakuan bahwa hanya Tuhan Allah yang terjadi ini. Yang ini yang paling sulit. Jadi kita tidak bisa sombong. Kalau kita bisa menikmati kuasa kebangkitan ini, jangan sombong. Mengenal kuasa kebangkitan bukan membuat kita semakin sombong, tapi menjadikan kita semakin rendah hati, semakin cinta kepada Tuhan. Kuasa itu membawa kita taat pada firman Allah. Kuasa itu membuat kita hidup dalam kesuciannya. Kuasa itu membawa kita hidup dalam kebenarannya. Kuasa itu membawa kita hidup dalam taat kepada perintah dan menjauhi segala larangan yang dinyatakan. Lalu yang ketiga dikatakan mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Saya mengingat ini, sedikit hati saya itu gimana? Ya. Memangnya gampang. Coba salah seorang membacakan dalam satu 2 Timotius 3 itu. Ayat 12, sorry. Ya, mau beribadah saja kita harus menderita aniaya, tapi bukan kita cari-cari itu. Ada mungkin tidak pernah dengar cepat viral itu. Dia dilarang ibadah, dia bilang saya nggak beribadah, nggak apa-apa. Dia lebih soft daripada saya. Tapi dia bilang, Bapak melarang saya beribadah. Dijawab dia, Bapak berurusan dengan suami. Selesai. 2 orang itu selesai. Diselesaikan dengan cara yang baik. Sebabnya dia bilang, saya nggak apa-apa nggak beribadah. Dan cara dia disuruh beribadah. Kita kan beralih proses. Dia tidak. Kita kan dulu berdebat dulu, menyampaikan jadi solusinya apa. Kan gitu. Kamu bukan dipanggil hanya untuk percaya. Yesus katakan, kamu juga dipanggil untuk menderita. Itu sebabnya Paulus katakan, mengenal persekutuan dalam penderitaan. Apakah Paulus tidak mengalami? Jelas dia mengalami. Lebih banyak kali dia dicambuk daripada Yesus. 5 kali disesah. Setiap cambuk merobek-robek tubuhnya. Dan kurangnya hanya 1. Kalau Yesus 40 kali, dia 39 karena dia tidak layak seperti itu. Sama dengan Petrus. Saya tidak layak disalibkan seperti Kristus. Biar kepala saya di bawah kaki dia. Karena memang dia mengatakan saya tidak layak disalibkan.
Apa artinya bagi kita penderitaan itu? Penderitaan itu harus mengokohkan iman kita, bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi ada banyak orang yang tidak siap. Itu sebabnya harus kita mengenal siapa Tuhan kita itu. Supaya bisa seperti Paulus. Ada banyak kali kekurangan, ada banyak kali kelaparan, ada banyak kali dia mengalami aniaya. Ada masa yang sangat sulit, yaitu dilempar sampai mati di Berea itu. Tapi orang pikir dia sudah mati. Tapi Tuhan belum izinkan, itu kan belum selesai. Tugas belum selesai, kerjakan tugas sampai selesai. Jadi kita sebagai orang percaya jangan menganggap penderitaan itu sebuah, kan ada banyak orang penderitaan itu karena dosa, karena kesehatan. Tidak baca saja kita ayat itu. Itu sebabnya ayat bilang penghibur sialan kami. Kenapa? Ayub nggak salah di situ. Sampai pada akhirnya dia membela dirinya. Lebih hebat dari Tuhan. Hampir-hampir saja dia terjerumus dalam dosa. Pembenaran diri. Tapi Tuhan sangat mengasihi dia. Dan Tuhan memampukan dia melewati masa-masa sulit. Masa-masa sukar itu. Bayangkan dari atas kepala sampai telapak kaki. Borok-borok. Saya dari atas kepala sampai telapak kaki. Sakit semua. Tak boleh disentuh. Bersentuhan dengan apa? Termasuk dengan bantal. Apalagi dipegang istri saya. Saya langsung bilang, gak usah pegang-pegang. Karena cukup menderita. Dia pegang justru. Saya mungkin dalam menderita. Jangankan sentuhannya. Bantal itu. Hanya kita bisa mengerang dalam sakitnya kita. Di dalam erangan itu. Saya tahu dia maha kuat. Dia maha tahu. Dia maha hati. Yang perlu takut. Kenapa? Kita punya dokter yang mampu mendeteksi diri kita. Andai kata ada Quran saya di sini, saya akan katakan coba periksa saya. Tapi dia tidak ada. Jadi kuliah. Karena saya tidak mau ke dokter. Tapi saya ingin tahu kok dia tidak diinfeksi. Kok dia bisa membuat saya seperti bayi? Kok dia bisa membuat saya seperti tidak bisa berbuat apa-apa? Kalau dia sudah datang, aduh. Ampun. Tapi saya tidak lebih parah dari sakit. Apa itu? Salah urat itu. Apa? Salah terjepit itu. Salah terjepit itu, aduh. Itu ampun-ampun. Sampai saya bilang sama Tuhan, jangan siksa saya Tuhan seperti itu. 15 menit tertidur, bangun, udah harus ganti posisi. Dan itu ketika kita ganti posisi, sudah teratur. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Mencari posisi, tapi tidak ketemu. Sampai pada akhirnya, apa sih
Dan saya juga bilang, saya tidak mau seperti ini. 2 minggu karena tapi itu saya bilang nggak mau saya mengalami. Saya tidak tahu orang yang mengalami tapi ada operasi ini dan ada dia tidak takut tidak itu. Dan itu umat datang gitu. Sampai pada akhirnya saya minta kasih yang Tuhan mau. Dan berikan saya, atau saya bilang prinsip saya itu udah ke dokter aja atau ke tukang urut. Memangnya di sini buat dokter saya. Tuhan itu dari suami saya. Memang dia lebih hebat dokter itu. Saya mohon maaf kepada para dokter. Saya tidak mampu mendengarkan. Tapi saya sudah menyatakan iman saya kepada dokter saya. Memangnya dia lebih hebat. Tuhan kalau katakan saya satu kata sembuh. Itu yang saya nggak mau. Kalau Tuhan katakan sembuh, sembuh dia. Satu kata saja, sembuh, sembuh. Dan pada akhirnya berikan kalau bertemu Balkan ada orang tua mengasih apa namanya Balkan apa cairan dari Tiongkok kan panasnya bukan main, tidak sembuh tidak berpengaruh apa sampai pada akhirnya saya terjatuh. Untungnya saya terjatuh di tempat tidur. Ya. Jadi kaki saya masih di bawah, badan saya jatuh ke tempat tidur. Dan kemudian setelah beberapa waktu saya bangun. Sesuatu yang berubah dari itu. Saya tahu panas itu panas karena bahwa yang katakan dimakan. Dan akhirnya tidak kurang dari 500 kali saya keringat, saya mengalami kesembuhan. Walaupun belum terjadi, tapi saya sudah langsung bisa kerja, sudah bisa nyapu, sudah bisa. Ya, saya kalau istri saya apa mesti pasien juga. Lalu dia harus masak, dia harus apa, dia tidak tinggal kita sakitnya bukan main. Tapi ketika apa langsung saya nyapu, langsung saya nyuci, dan kebetulan langsung sembuh dan tidak pernah. Kalau orang cuma, saya tidak pernah cuma dan saya berpikir waktu ini tidak pernah mampu. Termasuk dalam yang dari ujung kepala sampai telapak kaki yang saya alami. Tuhan juga. Artinya apa? Dalam penderitaan kita, baik melalui sakit penyakit, apalagi melalui iman kita, Tuhan siap menolong. Itu mau yang kita. Tuhan siap menjadi penolong kehidupan apa saja kita. Dan yang terakhir, firman Allah katakan, yang kehendak ialah mengenal Dia dalam di mana aku menjadi serupa dengan
dalam harus mati. Dan pengorbanan Yesus jangan menjadi sia-sia bagi kita. Di mana kita menjadi serupa dengan kematian. Tidak mudah. Siapa kita yang mau berkorban 24 jam satu hari? Saya aja kalau sudah saya bilang sama istri saya, sama anak saya, jangan sementara di depan besi, kemudian di belakang besok. Mari kita sama-sama saling bekerja sama-sama bekerja, saling tolong. Jangan satu yang dia. Walaupun saya sering katakan, untuk orang yang kita cintai, untuk orang yang kita kasihi, kita rela berkorban. Jadi, ambil dulu buku catatan itu. Saya mau ada buku saya catat di situ. Saya lupa namanya. Walaupun intinya saya namanya ini itu ketika Sir Edmund menginjakkan kaki di Mount Everest, gunung tertinggi di dunia. Wartawan bertanya kepada Stefan ini, kepada pemimpin, seharusnya kan kamu yang duluan sampai di situ, karena kamu pemimpinnya. Ya, memang saya yang harus sampai. Tapi kalau lagi satu langkah lagi, saya menginjakkan kaki saya mempersilahkan. Jadi kalau ada hal-hal yang saya tahu di itu. Dangling Norgay, pemandu. Ya. Lalu wartawan ini bilang, loh, harusnya kan kamu. Ya, saya tidak punya mimpi untuk menaklukkan Mount Everest. Yang punya mimpi itu Hillary Ekman. Dia punya mimpi. Dan saya hanya mengantar dia sampai kepada ini. Yang mau saya katakan, untuk menjadi seorang pahlawan, kita butuh orang-orang yang bersorak-sorak di lapangan. Untuk mengeluh-eluhkan. Agar semangat. Kita mungkin seperti Dangling Norgay ini, ya,
Kita hanya bisa mengantar orang, mengantar keluarga kita, anak-anak kita mencapai mimpi. Kita berkorban untuk mereka bisa mencapai mimpi-mimpi mereka. Yang anehnya, seluruh wartawan datang kepada kamu pasti wartawan yang datang kepada orang. Kalau saja wartawan itu tidak datang kepada yang seorang ini, maka kita tidak tahu apa yang terjadi di puncak Himalaya ketika pertama kali IS mengucapkan. Tapi sebenarnya ada seseorang yang bisa saja menghantam dia pertama kali. Tapi dia tidak. Kenapa? Dia tidak punya mimpi. Saya hanya bertugas mengantar orang mencapai mimpi. Semoga kita adalah orang-orang yang mau berkorban, mematikan keinginan daging kita, mematikan ego kita, mematikan segala keinginan hasrat kita yang besar, supaya kita menonjol, supaya kita dikatakan hebat. Sudah saatnya kita seperti Selimuddin dengan segala pengorbanan yang dilakukan. Dia pertama bisa menginjakkan kaki, tapi di langkah terakhir itu dia tidak lakukan sampai meningkatkan menghidupkan itu. Kalau Lord ini mau, Edmond tidak bisa berbuat. Dia tidak akan itu ya. Tapi dia tidak. Lord tidak melakukan itu. Ya persilakan supaya Edmond bisa berkata, aku yang pertama di seluruh jagat raya ini dan akan terus dikenal, akan terus terkenal. Aku orang yang pertama yang menginjakkan kaki puncak tertinggi Himalaya. Saya tidak tahu apakah dalam wawancara wartawan itu dia terima kasih atau tidak. Saya juga tidak tahu apakah mendapatkan dia mengucapkan terima kasih nanti. Saya juga tidak tahu, kami tidak berpikir karena sudah lama. Tapi yang jelas dari situ dia mempunyai nama besar sampai dia mendapat gelar sir dari Inggris karena kehebatan dari sang ratu yang mendapatkan itu sesuatu yang menjadi serupa dengan kematian Kristus. Tidak kan? Kita harus membiarkan orang lain. Mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin keluarga kita. Tapi apa? Siapapun akan dari segala perbuatan tidak akan segala apa yang kau lakukan tidak akan sia-sia. Dan orang setelah mengetahui kalimat H yang harus dia pertama kali memberikan hormat, walaupun yang terkena itu
Sama dengan yang punya telur itu ayam yang terkenal pasti telur mata. Yang punya telur ayam tapi yang terkenal pasti tapi tak apa-apa. Telur mata masih ada telur. Nah, dalam arti kita sebagai orang percaya dan untuk bisa bersatu dengan Kristus, kita harus melewati tempat hal ini supaya bersatunya kita atau satunya kita dengan Tuhan akan membuat kita mampu mencapai apa yang diinginkan oleh di Paulus yang ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dan antara. Saya bersyukur kepada Tuhan di hari kebangkitan, di hari Paskah ini, kita semuanya menikmati puasa kebangkitan itu untuk terus bisa menyatukan hati kita, menyatukan hati kita, pikiran kita, jiwa, hati dengan Kristus, walaupun tidak gampang. Nah, bila kita ingin mau bersatu dengan Tuhan, empat hal ini harus kita lakukan. Kita harus mau mengenal, kita harus mau mengenal kuasa kebangkitan, kita harus rela berkorban, ya, dalam persekutuan dengan penderitaan. Kita harus rela mengorbankan diri kita sama hidup supaya hidup adalah Kristus. Kalau aku hidup, menjadikan dia. Mati adalah keuntungan. Mengapa? Ya saudara sering mengatakan mengapa? Karena kita hidup oleh orang lain. Jadi pastikan bahwa kita mati dalam Tuhan. Kalau tidak mati dalam Tuhan, ya bisa. Tuliskanlah. Orang yang mati sejak sekarang ini di dalam Tuhan, mereka akan disebut berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena mereka bertemu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi seperti yang diharapkan oleh Paulus, dia bangkit. Lalu kemudian beristirahat dari lelah. Dunia ini banyak. Paulus mengatakan, kalau aku disuruh milih, aku lebih suka tinggal di sana. Tapi demi kamu, aku memilih untuk melayani dengan kamu. Wah, luar biasa. Dan yang terakhir, mengapa? Karena perbuatan baik kita yang kita lakukan atas kita. Coba baca itu sebagai ayat terakhir. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Yeremia 9. Yeremia 12 betapa lepasnya hati lebih lepek daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu siapakah yang dapat mengetahuinya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati yang menyelidiki batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dalam kehidupannya, setimpal dalam perbuatannya. Jadi Tuhan itu akan membalaskan sesuai dengan perbuatan kita. Karena dalam Ibrani 4 ayat 12, 13, dan tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Dia. Karena apa? Segala sesuatu
telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanyaan. Itu sebabnya dalam Amsal sebagai ayat terakhir, Amsal 15 ayat 3, the eye of the Lord are in every place. Maka Tuhan ada di segala tempat melihat berbuat baik ataupun berbuat. Makanya dikatakan tertimpa dengan berbuat. Saya berharap wahyu yang kita lakukan dalam dalam wahyu 14 ayat 3 itu perbuatan baik yang akan mengikuti langkah-langkah itu. Kiranya kita bersatu dengan Kristus bisa menolong kita untuk banyak berkarya berbuat dan melayani dengan kasih Kristus, dan kemudian kita bisa berdampak bagi orang lain dalam iman kita, dalam kasih kita, dan perbuatan kita. Kiranya Tuhan berkati dan biarlah kuasa kebangkitan yang sudah dinikmati oleh Paulus dan dinikmati oleh Rasulullah dan orang-orang percaya. Dan saat ini melalui peringatan yang kita adakan ini, kita juga telah dianugerahi oleh Tuhan untuk menikmati kuasa kebangkitan. Sehingga kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau tidak bangkit, maka sia-sialah kami percaya kepada. Tapi karena Engkau bangkit, maka kami memilih untuk bersatu dengan Engkau. Mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitan-Mu, mengenal persekutuan dengan penderitaan-Mu, dan juga menjadi serupa dalam kematian. Dan terima kasih. Sehingga apabila Tuhan memanggil kami, sama seperti kata Paulus pada akhirnya, aku akan beroleh kebangkitan dari kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Masyarakat di hati kami maupun hati para pendengar yang kami dengar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong, dan Bapak itu Tuhan. Terpujilah Engkau. Bapak, kami berdoa agar Engkau Allah yang baik itu terus akan membawa kami kepada pengenalan akan Engkau, membawa kami pada kuasa kebangkitan yang terus kami nikmati sepanjang umur kita, dan membawa kami dalam persekutuan akan penderitaan, dan juga pada menjadi serupa dengan kematian. Artinya bahwa apapun itu. Terima kasih. Kami bersyukur. Situasi bangsa kami yang sedang tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, perputaran keuangan yang juga melambat, sehingga ada banyak orang mengalami kesulitan. Bahkan ada banyak orang yang mengalami PHK, yang biasanya mereka mendapatkan gaji bulanan, tapi pada akhirnya oleh atau hotel-hotel pun saat ini sedang berdoa kiranya Tuhan menolong peredaran keuangan di bangsa ini, ekonomi kami dapat sudah, sehingga ekonomi bangsa kami boleh berjalan dengan baik dari Sabang sampai Merauke, dari Nyang sampai Pulau. Dan dampak yang ditimbulkan bagi orang-orang percaya, kami doakan kiranya Tuhan, Engkau Allah yang baik itu akan menyertakan segala sesuatu bagi orang-orang percaya. Pemeliharaan musuh nyata. Jika kami mengandalkan Engkau, ada sesuatu yang Kau berikan supaya kami dan ada perbedaan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak. Dan itu firman-Mu yang berkata, dan kami percaya akan firman, dan Engkau akan penuhi sesuai dengan itu. Sebab Engkau yang berkata,
Kalau Tuhan yang berkata, dia akan tunduk karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Dia mampu mengerjakan apa yang mau dia kerjakan. Dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kami percaya. Terima kasih. Dalam kuasa kebangkitanmu, dalam peringatan kuasa kebangkitanmu 2025 tahun yang lalu, kami menikmati sampai hari ini kebaikan kuasa kebangkitan itu. Dia memberikan terus kemenangan kepada kami, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dan satu kemuliaan kepada kemuliaan. Mengangkat dari satu kebenaran yang lain kepada kebenaran di dalam Engkau, kebenaran yang menyenangkan, kebenaran yang menolong kami. Terpujilah Engkau, dan juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, apapun sakit penyakit, yang percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Tidak peduli bagaimana keadaan. Kalau engkau percaya saja Tuhan bisa datang. Dan dia katakan sembuh. Dan kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka terima. Dan oleh biluris untuk sembuh oleh kuasa yang kita. Dan percaya, Yesus yang menyembuhkan. Ketika engkau menghadapi masalah, Tuhan adalah solusi dalam setiap persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus datang kepada mereka dan menolong mereka satu ini. Yang mungkin mulai bangkit oleh karena situasi, atau setidak-tidaknya mereka mulai memphk pekerja-pekerjanya. Kami berdoa kepada khususnya bagi mereka. Kami mohon kepada supaya Engkau terus memberkati mereka sehingga tidak sampai memutuskan hubungan kerja dengan para pekerja oleh karena kasus di mana Tuhan menyatakan seperti itu. Dan kepada anak bangsa kami juga berdoa kiranya Tuhan yang berjalan bagi anak bangsa bisa melihat peluang-peluang dan menolong mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga dan anak-anak Tuhan dan serahkan tangan Tuhan dalam hidup mereka, dalam keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan dengan kuasa kebangkitan mereka menikmati segala pertolongan. Terima kasih dan syukur kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami akan kembali ke masing-masing jiwa terkait. Sekarang pulanglah dan membawa damai sejahtera kepada Tuhan Yesus. Tentang apa-apa dan juga persekutuan buat kuasa Roh Kudus dan kuasa kebangkitannya yang akan terus menopang kita, menolong kita, memberikan kemenangan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Sebab kita mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal hidup dengan persekutuan yang tidak dengan penderitaan yang harus kita alami dan juga serupa dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.